Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengi'rab kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi limaulahu. Terakhir kita telah selesai mengi'rab yakni pasal tentang tanda-tanda baliknya seseorang, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pasal syarat-syarat diperbolehkannya batu digunakan istinja. Baik, langsung saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Faslun. Faslun i'rabnya khabarul mubtada'i mahdhuf takdiruhu hadza. Jadi faslun ini khabar bagi mubtada yang dibuang, takdirnya hadza ai hadza faslun. Adapun ini itu suatu pasal. Syurutu ijza'il hajari fil istinja'i. Ini merupakan syarat-syarat diperbolehkannya batu digunakan dalam istinja. Nah, jadi syurutu kita i'rab sebagai apa? Khobar juga. Khobar bagi mubtada yang dibuang. Khobarul mubtada'i mahdhuf. Takdirnya apa yang dibuang? Hadhihi. Kenapa hadhihi bukan hadza? Karena syurut ini dia jamak taksir. Dan jamak taksir itu hukumnya adalah mu'annas majazi. Maka kita takdirkan mubtada yang dibuang yakni hadhihi. Hadhihi syurutu. Nah, syurutu wa huwa mudhaf. Ijza'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-hajari mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Fi harfu jarrin al-istinja'i ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Jadi syurut jamak dari syartun. Jadi kita terjemahkan syarat-syarat. Ijza'i masdar dari ajza'a yujzi'u. Kalau jaza yajuzu itu boleh. Kalau ajza'a yujzi'u ijza'an itu memperbolehkan. Jadi syarat-syarat yang memperbolehkan. Memperbolehkan apa? Al-hajari, memperbolehkan hajar batu. Fil istinja, dalam beristinja. Jadi syarat-syarat yang memperbolehkan batu digunakan dalam beristinja. Kemudian setelahnya yakni syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Adapun syarat-syarat yang memperbolehkan hajar, yakni memperbolehkan batu untuk beristinja tentunya itu samaniyatun, itu ada 8. Kita i'rab dulu. Syarat yakni syurut yakni mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ijza'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-hajari mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Samaniyatun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi perhatikan di sini syurutu ijza'il hajari, susunannya nakirah, kemudian baru ma'rifah. Ini biasanya kayak gini susunannya, kemungkinan besar adalah susunan idhofah yang bertingkat. Jadi mudhof, mudhof ilaih seperti itu. Nah, kemudian kenapa di sini samaniyatun bukan samanun? Kenapa samaniyatun? Kenapa muannas? Karena ini sebenarnya adalah ada mudhofun ilaih yang dibuang. Takdirnya syurut. Nah, jadi samaniyatu syurutin. Nah, syurut ini mufradnya adalah syartun. Nah, syartun itu muzakkar. Karena mufrad dari syurut itu syartun dan syartun itu muzakkar, maka adatnya harus muannas. Maka adatnya itu harus mu'annas karena harus menyelisihi ma'dudnya. Makanya kita pakai samaniyatun. Seperti itu. Kemudian berikutnya ayyakuna bisalasati ahjarin. Kemudian tadi syaratnya ada 8. Yang mana aja 8 yakni ada ianya batu itu dengan 3 batu. Nah, jadi maksudnya syarat yang pertama di sini adalah batunya itu yang digunakan untuk beristinja ada 3, menggunakan 3 batu. Kita i'rab
An harfu nasbin wa masdarin mabni ala sukun. Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ilal hajar. Bi harfu jarin salasati ismun majrurun bil ba wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Ahjarin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Al jar wal majruru muta'alliqani bi khabaril mubtada'i mahdzuf takdiruhu yakni mustaqirun au sabitun. Jadi di sini yakuna ini dia dari kana yakunu. Aslinya kana yakunu ini beramalnya apa? Tarfa'ul isma wa tasibul khobar, merofa isim menasab khobar. Tetapi kana yakunu boleh itu fiilnya tam. Tam artinya dia tidak perlu kepada khobar. Jadi dia nggak punya isim kana, tapi punyanya fa'il. Seperti di sini kita jadikan dia tam. Nah, kita jadikan dia tam. Maka ayyakuna di sini adalah bisa ditakwil kepada masdar karena an itu huruf masdariyah. Karena an huruf masdariyah, maka fi'il mudhari yang setelahnya itu bisa ditakwil menjadi masdar muawwal namanya ya, masdar muawwal. Jadi takdirnya adalah kaunuhu. Nah, gitu. Jadi kemudian yakni jumlatu min an wa madakhala alaihi, jadi jumlah dari kalimat an, dari kata an dan apa yang dimasuki an yakni yakuna itu masdar muawwal, masdar yang bisa ditakwil. Takdiruhu adalah kaunuhu. Nah, jadi masdar muawwal fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Dia pada mahal rafa. Kenapa pada mahal rafa? Badal. Badal dari mana? Badal dari samaniyatun. Jadi badal badal min samaniyah. Jadi badal dari samaniyah. Badal ila marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu kalau kita takwilkan ke masdarnya. Jadi takwilnya adalah kaunuhu. Khobarnya mana? Khobarnya mahdzuf. Takdirnya adalah mustaqirun. Jadi syaratnya itu kan gini. Syarat-syarat diperbolehkannya batu untuk beristinja ada 8. Yang mana saja 8? Yakni ada ianya batu itu dengan 3 batu bisalah sati. Jadi kaunuhu mustaqirun bisalah sati ahjarin, seperti itu takdirnya. Kemudian wa harfu atfin wa ayunkiyal mahalla wa harfu atfin an harfu nasbin wa masdarin yunkiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ilal hajar al mahalla maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu fi akhirih. Dan wa ini huruf ataf, maka jumlah setelahnya itu ma'tufnya ke ayyakuna. Jadi ayyunkiya ini ma'tuf alaihnya yakni ayyakuna. An harfu nasbin tadi sudah kita katakan. Jadi syarat berikutnya yakni batunya al-hajar itu yunkiya, bisa menjadikan al-mahalla itu suci. Bisa mensucikan tempat keluarnya najis, al-mahalla. Wa alla yajifan najasu wa harfu atfin. Allah ini aslinya adalah an dan la. Kemudian karena ada idgham digabung Allah gitu. Wa harfu atfin mabni 'alal fathi Allah an harfu masdarin wa nasbin la harfu nafyin mabni 'ala sukunin. Yajib fa fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu fi akhirih an najasu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Dan syarat yang ketiga yakni tidaklah an-najasu najis itu yajifa, kering. Jadi najisnya itu belum kering. Syarat yang ketiga bolehnya batu digunakan istinja yakni najisnya itu belum mengering. Wala yantakila wa harfu atfin la yakni harfu nafin mabni ala sukun. Yantakila ini ma'tuf ala yajifa. Ma'tuf ala mansubun wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu fi akhirih. Jadi yantakila ini dia ma'tufnya kepada yajifa. Dan tiadalah fa'ilnya kita sebutkan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ilal najas. Dan tidak adalah yakni an-najasu yantakila. Tidak adalah najis itu berpindah. Jadi najisnya itu tidak berpindah.
Itu syarat yang keempat berarti ya. Wa la yatro'a alaihi akharu, dan tiadalah yatro'a menimpa alaihi atasnya najis itu akharu selainnya. Jadi maksudnya adalah najisnya itu tidak terkena sesuatu yang lain. Nah, nanti ada tafsilnya. Kalau mau tafsilnya kita buka syarahnya. Tapi kita sekarang fokusnya pada pengi'rabannya, mengi'rab kalimatnya, mengi'rab jumlahnya. Wa harfu atfin mabni ala sukun. La harfu nafin afan. Wa harfu atfin mabni ala fathi. La harfu atfin harfuna astagfirullah. Harfu nafin mabni ala sukun. Yatro'a fi'lun mudhari'un mansubun. Dia kenapa mansub? Karena dia itu diatofkan. Diatofkan kemana? Ke yajifa tadi itu. Diatofkan ke yajifa. Wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Ala harfu jarrin mabni ala sukunin. Hi domirun mutasilun mabni ala kasri fi mahalli jari bi harfil jarri. Akharu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratun fi akhirih. Jadi hi tadi itu domir mutasil mabni al kasri, dia yaudu ila madza? Yaudu ila najas. Jadi kembalinya kepada najis. Ya, rujuknya yakni marjinya si domir ini adalah an-najas. Kemudian berikutnya wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, dan tiadalah yujawiza melewati apa najis itu, melewati apa safhatahu, tidaklah najis itu melewati sofhahnya najis, wahasyafahnya najis. Nah, nanti sofhah ini ada penjelasan dari para ulama, termasuk juga hasyafah. Apa yang dimaksud sofhah, apa yang dimaksud hasyafah? Secara ringkasnya, sofhah itu nanti ini pembahasannya sebenarnya sofhah itu adalah bagian belakang, kemaluan belakang. Kemudian hasyafah ini adalah kemaluan yang di depan. Nanti batas-batasnya apa saja nanti ada di kitab-kitab syarahnya. Kita i'rab dulu. Wa harfu atfin mabni ala fathi, la harfu nafin mabni ala sukuni, yujawiza fi'lun mudhari'un mansubun. Kenapa dia mansub? Karena dia ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ma'tuf ke yajifa tadi itu juga. Wala yujawiza kan. Wa alamatun nasbihi ala fathatu dhahiratu fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila najas. Jadi fa'ilnya adalah najas itu. Jadi tidak melewati apa yang melewati najis. Safhatahu, safhata maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Hu dhamirun mutasilun mabniyu ala dhammi fi mahalli jari mudhafun ilaih. Wa harfu atfin mabniyu ala al-fathi hasyafata ma'tuf ala safhah wa ma'tuf ala mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Hu dhamirun mutasilun mabniyu ala dhammi fi mahalli jari mudhafun ilaihi. Seperti itu. Wala yusibahu ma'un, dan tiada yusibahu menimpa ianya najis oleh ma'un, oleh air. Jadi syarat yang berikutnya yakni najisnya itu tidak terkena air. Nah, kita i'rab wa harfu atfin mabni alal fathi, la harfu nafin mabni ala sukuni, yusibahu, yusiba fi'lun mudhari'un mansubun. Kenapa mansub? Yakni tadi ma'tuf juga, ma'tuf kepada yajifa di atas. Wa alamatun nasbi al fathatu dhahiratu fi akhirih. Hu domirun mutasilun mabni ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam wujuban. Dia maf'ulun bih yang dimajukan, hukumnya wajib. Kenapa dia hukumnya wajib? Karena dia berbentuk domir muttasil, sedangkan fa'ilnya berbentuk isim zahir. Mana fa'ilnya? Ma'un. Ma'un yakni fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi ketika maf'ulun bihnya itu berbentuk domir muttasil, sedangkan fa'ilnya itu berbentuk isim zahir, maka dia wajib dimajukan maf'ulun bihnya. Jadi maf'ulun bih muqaddam wujuban. Kemudian wa antakunal ahjaru tahiratan. Ini syarat yang terakhir. Wa antakunal ahjaru tahiratan. Dan antakuna ada ianya al-ahjar, batu-batu tersebut itu tahiratan, itu suci. Jadi syarat yang terakhir yakni batu-batu yang digunakan untuk beristinja itu haruslah suci. Enggak boleh batu yang digunakan beristinja juga ikut najis. Enggak, harus suci kondisinya. Kita i'rab wa harfu atfin mabni alal fathi
An harfu masdarin wa nasbin mabniun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu fi akhirih. Al ahjaru ismun takuna. Nah, ini karena takuna ini merupakan pecahan dari kana yakunu, maka dia di sini nakis. Kalau yang awal tadi kita jadikan tam. Kalau tam dia nggak perlu kepada khobar, nggak perlu kepada isim, tapi perlu kepada fa'il. Tapi kalau dia nakis, maka dia perlu kepada isim, perlu kepada khobar. Mana isimnya? Nah ini. Al-ahjaru ismu takuna. Ismun takuna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi al-ahjar ini isimnya takuna. Kemudian tohirotan. Tohirotan sebagai apa di sini? Tohirotan sebagai khobarnya takuna. Khobar takuna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Nah, jadi seperti itu. Jadi takuna ya karena yakunu itu bisa dia nanti tam, bisa nanti dia itu nakis. Kalau dia tam nggak perlu khobar, cuman perlu fa'il. Kalau dia nakis perlu kepada isim, perlu kepada khobar. Nah, kemudian juga kita katakan di sini karena antakuna ini masdar muawwal ya, wa jumlatu min an wa madakhala alaihi masdarun muawwal fi mahalli raf'in, yakni ma'tuf ala ayyakuna yang awalnya. Jadi ayyakuna yang antakuna ini dia ma'tufnya kemana? Ke yang pertama sini. Nih ma'tuf ke sini. Seperti itu. Jadi kami ulangi lagi. Ya ini bahwasanya syarat-syarat diperbolehkannya batu digunakan beristinja itu ada 8. Yang pertama batunya itu 3. Kemudian batunya itu bisa mensucikan tempat keluarnya najis. Kemudian najisnya itu belum mengering, kemudian najisnya itu tidak berpindah, kemudian najisnya itu tidak dikenai sesuatu yang lain, dan kemudian najisnya itu tidak melewati sofhahnya najis dan hasyafahnya najis, nanti ada tafsilnya. Kemudian tidak terkena air najisnya itu, jadi najisnya itu tidak terkena air. Wa antakunal ahjaru tahiratan, dan batu yang digunakan untuk bersuci itu juga haruslah dalam keadaan suci. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami bacakan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, adapun segala kekeliruan dan kesalahan pasti datangnya dari diri kami pribadi. Kepada rekan-rekan kami memohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Apabila ada kesalahan atau yang kurang tepat mohon diluruskan dan dikoreksi di kolom komentar. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.